Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Rika Rachma Aulia dengan NIM 1104623082. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi proses produksi media visual digital. Pengenalan media visual pembelajaran ini merupakan langkah awal dalam memahami bagaimana berbagai bentuk visual dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Media visual ini mencakup gambar, video, diagram, animasi, dan alat bantu visual lainnya yang dirancang untuk menyampaikan informasi, konsep, atau data dengan cara yang lebih menarik dan mudah dimengerti oleh warga belajar. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa manusia cenderung memproses dan memahami informasi visual lebih cepat dan lebih efektif daripada teks atau informasi verbal saja. Selanjutnya, media instruksional visual digital. Penggunaan media instruksional visual digital ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi retensi informasi. Nah, jenis dari media instruksional visual digital ini itu ada video edukasi, animasi dan simulasi, infografik, presentasi digital, e-book, aplikasi edukasi, dan workbook interaktif itu juga bisa. Oke, jadi selanjutnya apa sih manfaat dari pembelajaran dengan menggunakan media instruksional visual digital? Jadi yang pertama itu dapat meningkatkan keterlibatan ya antara warga belajar. Yang kedua itu aksesibilitas, interaktivitas dan fleksibilitas. Lebih apa ya? Lebih mudah diakses gitu. Terus juga interaktif. Selain itu juga fleksibel gitu, bisa digunakan kapan saja, di mana saja seperti itu. Nah, yang ketiga itu juga mendukung gaya belajar beragam. Mendukung gaya belajar beragam ini, maksudnya warga belajar ini kan beragam ya, jadi bisa disesuaikan dan mendukunglah gitu gaya belajarnya, yang berbeda-beda dari warga belajar ini gitu, bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang keempat itu, mendorong kemandirian belajar dengan menggunakan, apa ya, visual digital ini, warga belajar dituntut ya, apa ya, diminta untuk, mandiri gitu, karena biasanya itu kita harus menonton sendiri dan mencermati, mengamati, menonton video gitu ya, menonton menonton simulasi, memberikan kuis gitu ya, menjawab kuis. Nah, itu kan juga dapat mendorong kemandirian belajar, seperti itu. Nah, ini termasuk dalam visual, digital. Oke, selanjutnya prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat itu seperti apa? Jadi yang pertama ini kesederhanaan. Kesederhanaan ini membantu mempertahankan perhatian audiens pada pesan utama tanpa terganggu oleh detail yang tidak perlu. Nah, yang kedua itu kita butuh keseimbangan ya. Keseimbangan ini memberikan stabilitas dan struktur pada desain, membuat materi lebih menyenangkan untuk dilihat. Yang ketiga itu ada kontras. Jadi menggunakan perbedaan warna, ukuran, atau bentuk itu untuk menarik perhatian dan membedakan antara elemen desain. Yang keempat itu ada kesatuan. Nah, kesatuan ini bisa dicapai dengan menggunakan skema warna yang konsisten, tipe font yang seragam atau tidak berubah-ubah ya, atau elemen visual berulang. Memastikan bahwa semua bagian materi pembelajaran terasa terintegrasi. Nah, yang kelima itu ada penekanan. Penekanan ini dapat dilakukan melalui penggunaan warna yang berbeda, ukuran yang lebih besar, atau elemen visual yang menarik. Nah, yang keenam itu ada alur visual dengan menggunakan garis pandang atau tata letak yang memandu perhatian. Nah, yang ketujuh itu ada repetisi. Ini mengulang elemen visual tertentu seperti warna, bentuk, atau motif untuk menciptakan ritme dan kohesi dalam desain. Yang kedelapan itu ada ruang negatif. Ruang negatif ini membantu menghindari kekacauan visual dan meningkatkan keterbacaan. Seperti itu. Selanjutnya dalam membuat media visual instruksional itu kita harus mengenali audiens yang pertama, yang kedua itu kita harus menentukan tujuan pembelajarannya itu seperti apa gitu. Dan yang ketiga itu ada pilih jenis media visual yang tepat. Nah, yang keempat terapkan prinsip desain visual yang tadi tuh yang sudah dijelaskan ya, yang sudah kita pahami. Yang kelima itu ada buat konten interaktif dan partisipatif. Tentu kita harus membuat konten yang dapat menarik keterlibatan dan partisipasi ya. Yang keenam itu ada uji dan dapatkan umpan balik. Kita harus menguji eh, apa ya, media visual instruksional ini dan mendapatkan umpan balik gitu. Yang ketujuh ada evaluasi dari umpan balik mereka seperti itu.
Oke, selanjutnya ada teknik produksi media visual. Yang pertama itu ada fotografi dan videografi. Nah, fotografi ini bisa mengatur komposisi, terus juga pencahayaan dan apa ya, perspektif gitu ya, mengubah sudut pandang atau sudut posisi gitu ya, sudut posisi kamera untuk menciptakan kedalaman atau menekankan aspek tertentu dari suatu subjek. Seperti itu. Yang kedua ada desain grafis dan animasi. Yang ketiga ada penggunaan software khusus. Nah, menggunakan software khusus ini seperti Adobe Photoshop atau editing foto, Adobe After Effects untuk efek visual, Adobe Illustrator untuk desain grafis dan Autodesk Maya untuk animasi 3D. Nah, terus selanjutnya ada integrasi multimedia. Ini menggabungkan berbagai jenis media visual dan audio seperti teks, gambar, video, dan suara untuk menciptakan presentasi multimedia yang kaya dan dinamis. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana sih penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat? Jadi yang pertama itu ada penyuluhan dan kampanye kesadaran, yang kedua pendidikan kesehatan, yang ketiga pelatihan dan workshop, yang keempat pemberdayaan masyarakat, yang kelima edukasi lingkungan, yang keenam penyajian informasi dalam keadaan darurat. Nah, dalam menerapkan media visual ini kita tentu bisa menggunakan seperti infografis, apa ya, presentasi atau animasi, videografi. Nah, itu kan kita semua juga bisa menggunakan menerapkan gitu ya media visual dalam kegiatan-kegiatan atau program edukasi di masyarakat. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi proses produksi media visual digital yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.